Saya merasa bahwa ini kekalahan yang sebetulnya tidak perlu ditangisi. Siapapun nih, baik 03 maupun 01. Karena yang patut kita prihatinkan adalah ini dampak dari praktek begini akan seperti apa. Itu yang mungkin perlu kita kaji mendalam gitu. Jadi kalau kembali pada pertanyaan apa yang kita pelajari, nomor satu, sesuatu yang betul-betul di luar nalar gitu ya. Bahwa terjadi seperti ini. Kalau di channelnya di luar kewarasan. Iya, betul. Sampai seorang wartawan Kompas mengatakan, PSS bukan lagi nalar tapi nurul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang terus-menerus ingin menjaga, memperluas, meningkatkan, dan memperbesar kewarasan. Alhamdulillah hari ini punggawa kewarasannya sudah dikenal, walaupun terakhir agak menepi. Mas Sudirman Said. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya selalu kagumi dari Mas SS nih senyumnya. Dan khasnya hahaha gitu. Gimana Mas, sehat ya? Alhamdulillah. Muter terus saya lihat ini. Ya beberapa teman mengundangkan ke beberapa begitu. daerah, jadi kita kan gimana pun support dari teman-teman relawan luar biasa, jadi kita mesti kembali ke mereka. Jaga silaturahmi lah. Ya, betul. Kekuatan itu di silaturahimnya memang. Terus kenapa kemudian ada pernyataan ini Mas? Yang mana? Nih sebagian timnas Hamid sudah tak aktif. Ya jadi saya ditanya oleh media kan, bagaimana sikap 01 terhadap berbagai soal. Saya bilang ya, timnas tentu masih bekerja keras, terutama tim hukum dan tim IT dan saksi kan. Ya. 3 yang Mas Dirman. Tapi memang sebagian besar kan karena timnasnya kan besar sekali kan, ratusan orang, 700-900 orang, pasti sebagian sudah tidak aktif lagi. Misalnya tim kampanye kan sudah enggak lah. Tim medsos barangkali untuk sementara slogannya tidak ada lagi campaign-campaign. Jadi saya menjelaskan situasi saja. Tim mungkin di frame seolah-olah sudah memang buang handuk gitu ya. Lempar handuk padahal enggak. Iya. Teman-teman hukum luar biasa, termasuk Mas Bey kan di dalamnya, bersiap segala sesuatu. Dan insya Allah ya nanti hari ini kan katanya mau diumumkan. Nanti kita lihat sikapnya capres-cawapres bagaimana kemudian. Tapi tim hukum sudah siap dengan proses-proses yang. Tadi sebelum kita ini saya baru ngecek lagi kan, ada bahan-bahan yang perlu diintegrasikan. Jadi tinggal nunggu angkanya di sana berapa dan klaim kita berapa gitu. Tapi yang lainnya insya Allah udah masuk tuh. Mas Dirman ini Mas, di setiap acara yang besar saya melihat ada jejak kaki Mas Dirman di situ. Yang punya ini nasional. Nah, kali ini kan ada yang khas ya sebenarnya pemilu sekarang ini dibandingin 2019 kan udah beda. Paling tidak calonnya udah beda. Yang 1 2 yang sekarang 3. Apa yang paling menarik untuk bisa menjelaskan kekhasan dari Pilpres tahun ini atau pesta demokrasi kita ini? Ya, saya mulai dari yang ujung kemarin proses menjelang pencoblosan. Jadi yang menarik adalah semua orang mendengar rumor sih bahwa akan diatur begini, akan diatur begitu. Sudah tahu pemenangnya sekian persen segala macam. Dan kita yang normal itu ya mungkin akan ada usaha begitu rupa, tapi tidak menyangka atau tidak punya bayangan bahwa semasif, sebrutal dan setega itu gitu ya. Sedahsyat itu. Jadi itu sesuatu yang akhirnya kita berpikir, saya berpikir, ini politik ini apakah sesuatu yang real atau satu sandiwara saja gitu. Bahkan kan muncul ungkapan-ungkapan, apa kalau begini caranya pemilu masih diperlukan gitu. Ini mau pilkada, pilkada masih diperlukan. Ungkapan itu muncul dari hasil perenungan. Ya kalau segala sesuatu sudah diatur dan segala upaya dipakai untuk menuju pengaturan tersebut, ya apa gunanya kompetisi, apa gunanya demokrasi gitu. Saya merasa bahwa ini kekalahan yang sebetulnya tidak perlu ditangisi. Siapapun nih, baik 03 maupun 01, karena
coba siapa yang bisa melawan hal-hal ini? Pihak yang punya penguasaan lapangan sangat baik karena memang ada di pemerintahan. Kemudian karena punya uang maka dia bisa meng-hire service terbaik. Konsultan lah, algoritma, IT segala macam. Kemudian dibanjiri dengan layanan pada masyarakat atau pemberian pada masyarakat. Karena juga punya kekuasaan dan punya uang. Bisa mengatur itu. Kemudian punya kuasa sehingga bisa menggunakan segala instrumen tuh. Dari mulai keamanan, TNI, polisi, kepala desa. Tapi yang juga dasar adalah ketegelan atau ketegaan menggunakan segala sesuatu tanpa batas boleh dibilang. Tanpa batas etik, tanpa batas hukum dan sebagainya. Ini nggak ada yang bisa melawan ini semua. Jadi kekalahan sesuatu yang niscaya gitu. Tapi yang patut kita prihatinkan adalah ini dampak dari praktek begini akan seperti apa. Itu yang mungkin perlu kita kaji mendalam gitu. Jadi kalau kembali pada pertanyaan apa yang kita pelajari, nomor satu, sesuatu yang betul-betul di luar nalar gitu ya. Bahwa terjadi seperti ini. Kalau di channel ini di luar kewarasan. Iya, betul. Sampai seorang wartawan Kompas mengatakan, Pak SS bukan lagi nalar tapi nurul gitu. Iya. Jadi itu satu pelajaran penting. Nah, yang lain saya kira memang siapapun yang akan didukung atau akan maju ke dalam konteks, sebaiknya memang kita tidak semata-mata rely on person ya. Tapi harus pada kelembagaan gitu. Proses-proses itu sebaiknya bersiap agak jauh di belakang. Supaya tidak menjadi semacam fans club di ujung proses. Nah, ketika terjadi fans club fenomena fans club itu begitu figurnya ada soal, kita jadi semua kecewa, dan itu yang mungkin juga bisa kita pelajari atau kita jadikan pelajaran ke depan. Mungkin kalau kita serius ingin mengusung seseorang ya dasarnya dasar kelembagaan, bukan pada personal. Dan di situ kemudian juga transaksi terjadi. Transaksi itu bukan hanya transaksi uang, bisa juga transaksi value kan. Lo boleh gini, gue bantu, tapi lu nggak jalan ngomong ini, kayak gitu tuh terjadi juga. Tapi apa yang kalau dibandingin 2019 sekarang praktis friksi dan polarisasi itu tidak terjadi ya Mas? Nah, saya mau ambil sisi positifnya tuh. Di luar cerita tadi soal nurul dan nalar tadi, sebetulnya kualitas pemilu ini baik sih sekarang. Ya, misalnya gini, persis kita dulu kan selalu dihadapkan pada isu tubrukan antar kelompok sosial ya, antara kadrun cebong kampret, antara nasionalis dengan agama, antara umat dengan NKRI gitu-gitulah. Dan itu sebetulnya sesuatu yang akhirnya kita mendapati satu pelajaran, itu dibuat oleh pihak yang kepingin menutupi kejahatan ya, mengalihkan perhatian itu. Hari ini tidak ada, pemilu kemarin nggak ada. Sebaliknya, pemilu kemarin itu diwarnai dengan adu gagasan yang cukup baik. 1 dan 3 terutama. Nomor 2 menurut saya tidak terlalu serius untuk berkampanye. Jadi pemilu sebagai adu gagasan berjalan baik. Bahkan event-event yang meminta narasumber itu, calon itu menjadi narasumber forum publik sangat banyak sekali. Dan itu berbagai kelompok kan, berbagai profesi lah, semuanya mengundang begitu. Itu saya kira proses edukasi politik yang baik. Nah, kemudian dari sisi di kami lah di 01, di kita barangkali, itu relawannya relawan organik. Dan itu artinya demokrasi bekerja dengan baik. Partisipasi masyarakat berjalan dengan baik, dengan kemampuan sendiri, ongkos sendiri, segala macam. Yang itu muncul di mana-mana gitu. Yang berikutnya yang baik adalah, sebetulnya kalau kita punya target untuk masuk putaran 2 katakanlah 35% dulu kan. Jadi siapapun 35% bisa masuk putaran 2. Dengan harapan 03 juga tidak terlalu
Jemplong ya, jeblok amat ya. Jeblok banget. Itu nggak jelek juga pencapaian kita gitu, karena 25 kan asumsinya sebagian terambil karena tekanan-tekanan, sebagian terambil karena barangkali imbalan-imbalan sampai pada kecurangan melalui sistem itu semua orang tidak bisa menolak itu. Jadi sebetulnya secara kualitatif, secara angka kami mencapai hal-hal yang baik lah. Hanya saja karena ekosistemnya dirusak begitu rupa, maka yang baik itu menjadi tenggelam. Itu yang menurut saya artinya apa? Kalau kita mau menjalankan proses ini dengan baik, sebetulnya kita punya jejak gitu. Kalau boleh nambahin yang baiknya satu lagi nih Mas. Yang organik itu diisi oleh sebagian besarnya itu anak-anak muda. Nah itu juga. Dan partisipasi anak muda partisipasi dan keterlibatannya organik, anak muda organik gitu. Itu dahsyat. Itu investasi yang luar biasa sekali di dalam bonus demografi ini. Saya mencatat 3 hal tuh Mas untuk sharing ini. Bagian pertama tuh gini. Ternyata anak-anak muda yang mau berpikir, yang kritis dan kemudian datang hadir untuk ikut terlibat dalam satu diskusi dan mempersoalkannya ya. Dan kadang-kadang dari kubu yang lain pula gitu. Itu terjadi gitu. Dan itu kalau tradisi ini diteruskan itu menjadi sesuatu. Jadi level of demokrasi kita naik kelas gitu. Terus yang kedua tema Mas. Tema yang diajukan juga sangat luas sekali dan itu bisa muncul dari. Jadi kemudian orang bisa mencoba mengkontestasi ide-ide dia di dalam proses-proses yang, dan juga mereka datang tuh tidak dibayar karena organik itu kalau menurut saya jadi keren. Cuman kalau begitu ini saya kaitkan dengan penyelenggara pemilu nyungsep lagi nih Mas. Jadi sudah lama saya katakan begini. Sementara peserta atau sebagian besar peserta lah berusaha menjadi peserta yang baik, bersiap dengan segala macam persiapan substantif, tapi penyelenggaranya tidak reliable, tidak bisa diandalkan. Penyedia atau penyedia ekosistem juga dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini ya presiden lah, itu juga membanting sangat dalam kualitas dari terutama public ethics itu yang sangat mengganggu. Jadi ini masih mismatch dan melihat ini semua tadi yang Mas Bey katakan sangat penting untuk memberi tempat bagi anak-anak muda untuk investasi yang sifatnya long term, karena ya bagaimanapun demokrasi kita tantangannya kan besar ya. Kalau masih ingat pidatonya Pak Budiono di UGM tuh. Dia mengutip satu studi, demokrasi itu hanya survive kalau rata-rata income-nya itu sekitar 6 ribuan US dollar per kapita. Itu pun dengan catatan ketimpangan tidak terlalu lebar gitu. Nah dalam keadaan sekarang kita nih 25 juta orang masih dalam status miskin absolut. 100 juta orang dalam kondisi rentan miskin. Yang kalau ada apa-apa itu gampang sekali jatuh miskin. Ketergantungan kelas menengah pada pemerintah. Jadi kelas menengah kita bukan kelas menengah yang rata-rata independen, baik karena pekerjaan, karena bisnis, karena hubungan-hubungan relasi kekuasaan. Jadi tentu saja kelihatannya untuk a true democratic practices itu kita masih perlu waktu. Itu juga barangkali yang bisa kita pelajari dari proses yang berlangsung sekarang ini. Jadi kalau kemarin tuh kalau ngomong penyelenggara, jadi kan sekarang ada 3 isu ya Mas ya. Satu penyelenggaraan pemilu. Kalau tadi organiknya udah berkembang, kalau penyelenggara pemilunya bermasalah, pasti ini jadi problem. Dan kalau ngomong di sini Mas, ini terkonfirmasi sejak dari awal. Ketika memilih komisioner KPU saja, itu sudah ada deputi sekian 4 kalau nggak salah SP terlibat di situ. Dan yang paling konyolnya adalah ketika verifikasi faktual Mas, ada partai yang ditarget untuk tidak lolos, diloloskan hanya untuk membuat partai lain supaya ada ininya lawan pembanding politiknya kayak gitu. Itu terbukti itu berkali-kali ketua KPU atau sebagian anggotanya itu kena semprit dari DKPP. Jadi dari sisi itu jadi masalah. Terus yang kedua memang
di sistem kekuasaan tuh Mas ya. Kekuasaan itu kan itu ya mulai dari presidennya sih kan, presiden, menteri, macam-macam sampai kemudian kepala desa tuh Mas. Jadi yang paling menarik tuh Mas SS waktu kami melakukan analisis dan dalam rangka merumuskan permohonan ini terutama dari teman-teman tim pakar tuh. Kita bisa menemukan satu pola Mas. Satu, presiden terlibat menjadi campaigner. Tapi tidak hanya campaigner Mas. Dia campaigner di tempat-tempat yang kira-kira memang harus ditundukkan. Dia memilih. Di situ kemudian konsolidasi terhadap aparat dan aparatur itu terjadi sampai di level yang paling. Dan menggunakan proses transisi ini penjabat itu Mas. Itu menjadi sesuatu. Mas Dirman belum seminggu ini penjabat di Aceh dicopot. Karena kalah. Yes. Dan dia mempunyai satu pola yang menarik menurut saya Mas. Jadi forum komunikasi daerahnya itu Mas dilibatkan secara bersama-sama, jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi saling kontrol gitu. Nah itu tidak terjadi di tempat lain. Nah untuk yang itu, ini kebetulan sekali Bu Risma baru kemarin nih Mas ini kan. Soal bansos ya. Ternyata dia hanya mengelola 78T dari 497. Siapa yang ngelola yang lain di Kementerian Keuangan? Ini judulnya kalau nggak salah dana perlindungan sosial apapun ya. Itu benar ya. Sisanya dan lagi-lagi Mas, nah mungkin perlu di sini. Saya tadi setuju dengan pendapatnya Mas Dirman. Kalau yang miskin absolut 25 juta, yang rentan miskin 100 jutaan. Nah, itu bisa ditundukkan dengan kebijakan yang meniru yang disebut dengan politik gentong babi. Mas. Jadi kalau melihat tradisi di sana, di negara-negara di Amerika Latin, gentong babi itu memang dipakai oleh orang-orang kaya untuk membuat ketergantungan para buruhnya. Dan ini persis. Sebetulnya ini agak mencemaskan ya, karena kita tahu kok sebagian masyarakat itu butuh bantuan untuk kehidupan. Kita tahu sebagian masyarakat barangkali tidak cukup kritis melihat keadaan, apalagi membaca atau mencari kriteria yang terbaik bagi pemimpin politiknya. Cuman ini kan sebenarnya tergantung pada sikap elit. Elit ini mau menggunakan ini tadi sebagai sarana yang terus-menerus dipelihara, kemudian dijadikan alat politik sehingga setiap 5 tahun bisa dimanfaatkan, atau mau diangkat gitu. Dan kembali ini aspek etis, asas public ethic gitu ya, yang tidak ada larangannya, tidak ada hukumnya, tapi sikap kita itu kan diatur oleh etika kita lah, mau menggunakan kekuasaan untuk apa gitu. Nah kalau tadi mendengar urian Mas BW, ada hal yang menarik tuh. Jadi rancangan untuk membuat suasana seperti ini tuh telah dipikirkan, diatur jauh hari gitu ya. Sementara yang mau melawan tuh, ya kan? Yang mau melawan itu tuh di ujung gitu, di ujung pengorganisasiannya, di ujung, kemudian tidak melalui satu proses pelembagaan yang panjang. Nah, kalau kita bisa titipkan pada anak-anak muda, mungkin waktunya masih cukup lama, tapi kalau mereka serius mengorganisir diri, menata diri, menyiapkan orang-orang terbaik, tidak tergantung pada satu figur, mungkin lain ceritanya gitu. Karena tadi sebetulnya secara sistem dan mekanisme demokrasi itu sudah baik. Misalnya dari mulai ada KPU, Bawaslu sampai DKPP, itu kan satu proses atau suatu mekanisme yang baik sebenarnya. Proses kelembagaan, struktur kelembagaan yang menarik ya situ. Kemudian kita juga punya penjaga konstitusi namanya MK gitu. Kita punya berbagai instrumen hukum lah gitu. Tapi kalau semua instrumen hukum itu dilaksanakan oleh orang yang memang tidak punya etik, tidak punya standar kepatutan, ya digunakannya dengan salah. Dan itu yang barangkali kita perlu pikirkan, bagaimana menjaga aset yang sudah baik ini menjadi sesuatu yang lebih memberi manfaat, bukan sebaliknya. Kalau ini apa nih Mas? Gimana nih? JK dan Hasto sudah bertemu. Mas Sudirman mengatakan sebut bahasa angket salah satunya. Ini saya di mana? Oh, ini di acara diskusi dengan anak-anak muda tuh. Iya. Ini medianya apa nih? Kompas. Ya saya ditanya.
Katanya ada pertemuan Pak Hasto dan Pak JK. Pak JK tuh sebenarnya sudah lama sekali menerima banyak orang ya, banyak pihak lah. Mas Hasto ketemu kemarin di UI itu, kemudian Mas Ganjar juga datang ke Pak JK. Semua orang melihat di media juga. Arsa juga ketemu sebagai ketua tim. Kemudian Mbak Puan jauh-jauh hari juga pernah ketemu. Pak Erlangga semua, ya namanya tokoh senior ya. Jadi, nah tapi ini kan konteksnya pada waktu itu mau ada harapan dari para pihak bertemu para tokoh-tokoh yang sebutlah sudah selesai dengan diri sendiri. Makanya Pak JK diharapkan oleh banyak pihak ketemu dengan Bu Mega. Nah proses itu berlangsung, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu jadi belum terjadi. Oh jadi yang Mbak Mega sama Pak JK belum terjadi ya? Kelihatannya belum. Saya nggak tahu. Mungkin ketemu di forum-forum publik ya. Secara tidak sengaja. Bukan pertemuan yang di-set secara khusus untuk membicarakan. Oke. Jadi kalau mau dibikin sederhana Mas, apa hikmah di balik itu apa Mas dengan satu kalimat itu? Demokrasi adalah kesempatan ya. Tetapi kita perlu melembagakan proses dengan lebih kuat. Melembagakan tuh artinya bukan hanya membangun lembaganya, tapi membangun konstitusinya yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses itu dengan menegakkan nilai-nilai dari proses demokratis sendiri. Lembaga itu artinya kan ada orangnya, ada strukturnya, ada kultur, ada hubungan leadership dengan followership, ada stakeholders itu yang harus kita. Jadi kelembagaan dalam arti yang autentik dan luas ya, bukan strukturnya aja. Kalau struktur udah ada KPU, udah ada Bawaslu, udah ada DKPP. Jangan kalau diperiksa DKPP-nya itu siapa, KPU siapa, itu ribet. Kulturnya kan belum ke sana ya kelihatannya. Kultur itu kan gabungan dari values, practices, habit segala macam itu belum ke sana. Jadi lembaga institusinya ada, tapi digunakannya tidak dengan semangat ketika lembaga itu dibikin gitu. Karena tidak terjadi game changer dan agents of itunya nggak terjadi, agents of change-nya nggak terjadi. Jadi dua itu ya. Oke, Mas. Jadi ke depan berarti ini berdasarkan problem tadi. Ya kita nggak boleh berhenti ya, atas nama tanggung jawab. Saya selalu mengatakan orang-orang seperti kita ini kan diberi negara, lebih punya pendidikan, lebih punya wawasan dan punya jangkauan. Nggak boleh berhenti untuk berjuang. Kalau kita mau terus berupaya menjaga demokrasi, ini mungkin nih tema berikutnya adalah pemainnya, pelakunya. Kenapa? Sedikit mundur ke belakang ya. 1908 itu tema besarnya adalah kebangsaan, kebangkitan. Gitu. 1928 tema besarnya adalah persatuan. Jadi bangsa yang mulai melek itu kemudian diajak bersatu karena kemarin-kemarin itu kan perjuangannya sangat skater ya, lokal gitu. Maka Sumpah Pemuda. 1945 semangatnya semangat ayo bernegara gitu ya. Proklamasi membentuk negara, landasannya sangat bagus, konstitusi segala macam. Kemudian terjadi cara pengelolaan Orde Lama yang sangat egosentris, cenderung otoriter, akhirnya muncul koreksi kan. Koreksinya adalah munculnya Orde Baru yang tema besarnya pembangunan tuh. Kesejahteraan, pendidikan, hal-hal yang sifatnya elementer, infrastruktur dasar, industrialisasi mulai dilakukan. Tapi ketika pembangunan dilakukan tidak memperhatikan aspirasi rakyat, mulai muncul kebutuhan baru namanya demokrasi. Nah 98 reformasi dengan tema besar demokrasi. Nah demokrasi reformasi ini dalam sebutan teman-teman aktivis dikorupsi kan. Demokrasi dikorupsi. Demokrasi dikorupsi, kedaulatan dikorupsi. Nah karena itu barangkali tema berikutnya yang harus kita dorong adalah the player, pelaku-pelakunya. Siapa itu? Para pemimpin di sektor publik terutama. Mengapa penekanan di sektor publik? Karena sebetulnya menjadi pemimpin sektor publik itu harusnya persyaratannya lebih rumit, lebih tinggi daripada menjadi pemimpin di sektor yang lain. Misalnya
dengan tidak mengurangi rasa hormat pada para CEO. CEO itu kan memang sektornya satu gitu, fokus dan tujuannya jelas, mencari untung lah gitu. Profit. Itu saja untuk menjadi CEO itu persyaratannya tidak ringan itu. Pengalaman sekian belas tahun, sekian puluh tahun, punya track record, punya reputasi di bidang yang bersangkutan terus gitu. Update knowledge-nya terus menerus gitu. Tapi coba lihat persyaratan untuk menjadi pejabat publik. Contoh misalnya kalau kita ambil yang sedang kita bicarakan. Untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu persyaratannya ada 20. Tetapi kalau dilihat satu persatu, yang pertama-tama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terjemahannya itu sangat lebar kan. Bagaimana mengkonfirmasinya itu? Yang menarik, yang berikutnya, yang 19 itu rata-rata soal administratif yang sangat remeh-temeh. Misalnya punya NPWP, kemudian dia adalah warga negara Indonesia, suami atau istrinya adalah orang Indonesia, kemudian telah menyusun laporan kekayaan yang disampaikan pada instansi yang berwenang, kemudian tidak terikat utang, tidak sedang dalam keadaan pilot, tidak pernah dipenjara. Jadi hal-hal yang betul-betul tidak menampilkan aspek kualitatif. Gitu. Bahkan sekolahnya itu hanya dibatasi tamat SMA atau madrasah aliyah atau sekolah kejuruan. Gitu. Padahal memang tidak harus orang sekolah tinggi. Kalau memang orang itu cerdas ya bisa belajar. Tapi betapa longgarnya proses rekrutmen atau saringan rekrutmen. Yang itu akan berdampak pada siapapun yang kira-kira bisa masuk ke dalam kontestasi dan memperoleh 50% per satu. Ya dia punya hak untuk masuk ke dalam. Nah itu yang menurut saya akan berpengaruh pada lapisan-lapisan yang lain. Gitu, seperti itu. Isu-isu kalau ngomong tadi demokrasi di korupsi, Mas. Dalam korupsi itu kan ada yang disebut dengan bapaknya korupsi atau the parent of corruptions. Salah satunya adalah conflict of interest. Yeah. Nah, yang terjadi hari ini kan sebenarnya isu itu. Jadi kalau betul demokrasi dikorupsi karena apa? Power yang tak terkontrol itu muncul sebagiannya karena ada parents of corruption, itu adalah conflict of interest. Di how to managing atau minimizing. Dan itu Mas ya, seperti orang para pejabat kita itu banyak yang seperti tidak memperhatikan bahwa ada konsep itu untuk menjaga kelurusan itu. Jadi sebagian pejabat kita, pejabat tinggi penentu kebijakan berbisnis di bidang itu misalnya gitu. Yes. Tapi juga kalau ditanya, ya karena itu dibiarkan kan. Nah, misalnya ketika wali kota Solo dipilih atau didorong di situasi COVID sekalipun, itu terjadi perdebatan apakah pilkada bisa ditunda gitu karena suasana COVID. Tapi justru itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong. Jadi antara yang membuat aturan sama yang melaksanakan itu tadi punya konflik of interest. Mengapa didorong? Karena anak dan mantunya mau maju gitu ya. Saya kira sejak itu standar mengenai konflik of interest, standar mengenai nepotisme itu runtuh. Dan mari nanti kita lihat berapa hubungan persaudaraan yang muncul di antara wakil rakyat yang terpilih. Ada bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya. Kalau yang nyalon kemarin ya Mas, satu keluarga nyalon semua, cuma kita belum cek nih dapat semua. Maka itu kan sebetulnya kan ada satu ini kan namanya wabah ya. Wabah nepotisme yang mungkin pada waktu melaksanakan seperti ya enak-enak saja karena kan enggak terasa, tapi nanti pada waktu melaksanakan itu muncul berbagai isu yang kira-kira akan berlawanan dengan arah tujuan kita sebagai negara gitu. Yang kedua Mas, isunya tuh Mas, bukan tidak boleh kaya, cuman kita dalam situasi sekarang dengan gratifikasi itu Mas, itu menjadi sesuatu tuh. Jadi transaksinya itu sebenarnya kalau kita bisa membatasi cuma ada 3 Mas.
kita punya pembatasan penggunaan uang uang girau, kalau itu bisa kita kontrol, jadi semuanya itu bisa Uang terkontrol, uang cashnya. Jadi itu satu. Kalau LHKPN kita bener, orang tuh nggak usah takut untuk menjadi kaya raya, kan dia bisa menjelaskan asal usul kekayaannya, dan tidak ada law enforcement, due process of law yang menegakkan law enforcement itu untuk mengatasi ini. Misalnya, udah lo nggak usah sidang, kalau lo nggak bisa buktiin, ambil aja dulu, buktikan bahwa kau bisa, dan kembaliin lagi. Nah, kalau parent of the corruption bisa dikendalikan terus, ini transaksi-transaksi gini bisa kita kendalikan, jangan-jangan proses demokrasi kita tuh akan keren tuh. Gimana? Coba kita kembali ke semangat reformasi 98. Yang paling jadi musuh bersama itu kan namanya KKN ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian muncul TAP MPR, bagaimana memberantas itu. Muncul undang-undang anti korupsi. Dan anakannya luar biasa tuh tadi, termasuk Mahkamah Konstitusi itu anakan dari itu, atau turunan dari itu. PPATK, Ombudsman, kemudian tadi laporan kekayaan penyelenggara negara. Terus dalam urusan pemilu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Jadi kembali semuanya sebetulnya reformasi memberi semangat atau memberi jalan bagi terbentuknya institusi yang harusnya terjadi check and balance. Nah, begitu di tangan orang yang tidak punya sense soal bahwa itu ada konflik of interest, bahwa itu ada nepotisme, bahwa nepotisme itu merusak, itu semuanya dibablas digunakan. Jadi kembali pada what next, mungkin kita perlu memikirkan bagaimana konsep kepemimpinan di sektor publik itu bisa kita perbaiki dengan menggunakan atau memanfaatkan apa yang sudah kita punya. Ya, tadi mekanisme, regulasi, institusi sudah ada, tinggal pelakunya barangkali harus kita perbaiki. Ya. Jadi paling tidak ada dua aras itu ya Mas ya. Orangnya, kompetensinya itunya dijaga, sistem yang memungkinkan merusak, mengkorup. Proses itu juga harus dilakukan, dan proses ini harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Jadi supaya tidak jadi fans club. Ini ada pernyataan guru besar nih Mas. Saya nggak tahu ini apa beliau bisa mewakili guru besar yang lain. 7 kali ikut pemilu Pilpres 2024 paling amburadul. Saya kira ini pendapat umum ya, meskipun teman-teman di 02 selalu mengklaim bahwa pemilu damai, pemilu aman gitu, tapi saya atau kita barangkali subjektif karena menjadi pelaku atau menjadi bagian dari kontestasi. Tapi kita dengarlah para suara guru besar ini yang relatif berjarak dari proses, dan rata-rata mengapa muncul di UGM, mengapa muncul di UI, hari ini di Andalas kalau ini masalah. Mungkin nih pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Mas. Saya ngelihat coba mengcapture Mas Dirman kemarin udah mulai masuk lagi di universitas ya Mas. Ketemu dengan guru-guru besar. Saya nggak tahu nih, ketemu guru besar ini dalam rangka memprovokasi terjadinya. Enggak lah. Atau sebenarnya sedang melihat, mengcapture apa kebutuhan tantangan masa depan. Sehingga kemudian dari situ kita mulai bisa menata itu. Sebetulnya dari tahun 2018 itu beberapa teman menggagas namanya Forum 2045. Dan itu memang anggotanya kebetulan banyak di antara para guru besar. Forum apa Mas? 2045. 2045. Itu Oh, ketuanya Mas Untoro yang di Jogja itu. Nah, forum itu sejak 2018 bikin simposium nasional, bikin munas, kedaulatan rakyat, bikin berbagai forum-forum di lokal gitu. Nah, kemudian kemarin mulai dengan satu kajian sesudah 2024 pemilu ini apa. Nah, makanya muncul pikiran jangan-jangan soal kepemimpinan nasional yang perlu kita pikirkan. Kita tidak ingin memberi remark pada yang sekarang, tapi bagaimana ke depan perlu diperbaiki. Nah, memang rencana kita akan meneruskan proses ini kemarin di UGM kebetulan. Tapi yang diundang guru besar dari UNJ, dari UI, dari UGM tempatnya aja ya. Ada 2 guru besar UGM juga. Yang salah satunya adalah pembaca deklarasi pada bulan apa bersama Prof. Kuncoro itu. Itu ada Prof. Armaidi juga. Oh iya betul. Nah, kita akan lanjutkan dengan pendalaman, kemudian akan keliling Mas ke berbagai kota di Indonesia untuk menjaring local wisdom. Misalnya kan mungkin di Aceh punya nilai-nilai khas Aceh.
bagaimana pemimpin itu harusnya berperilaku di Papua barangkali, kemudian di Ambon, di Makassar, tentu di Jawa banyak sekali. Nah, jadi setelah pendalaman satu workshop kemudian akan keliling ke berbagai kota. Mas PW welcome sekali untuk ikut menyemarakan. Daftar ikut. Bisa metain itu sambil itu Mas. Kemarin tuh waktu korupsi Mas, ternyata di setiap daerah itu ada kekhasan Mas. Jadi kalau ada uang thank you Mas, itu macam-macam, terus ada sebutannya, uang rokok, dan itu hidup gitu. Terus bagaimana, terus mestinya kita mesti belajar lagi kalau itu hidup, bagaimana masyarakat mengendalikan itu yang kita belum dapat. Dan nanti ujungnya dari proses ini, kita pengen menyelenggarakan yang disebut sekolah kepemimpinan publik. Sederhana saja misalnya, kalau kita bisa bikin di level lokal, orang yang mau jadi kepala desa, yang mau jadi caleg setempat, barangkali perlu diajak berpikir soal-soal kenegaraan, soal APBD, APBN gitu-gitu. Jadi kebetulan kan jaringan ini cukup baik nih yang kita bisa himpun, dan alhamdulillah juga berkat, tanda kutip berkat suasana ini, orang mulai bicara soal etik. Orang bicara ada mengenai eagerness ya, ada. Dan mulai melupakan sekat-sekat tuh. Sekarang berbagai warna, ketemu lagi duduk untuk mikirin. Saya kira suasana seperti 98, tapi mungkin tantangannya berbeda saja gitu. Selalu saja muncul kesempatan di tengah kesempitan apapun. Dan inilah cara-cara orang waras menjaga kewarasannya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.